Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel Pusat Ilmu Gaib yang saya hormati, dan semoga Allah memuliakan, semoga Allah melancarkan semua urusan-urusannya, dan semoga Allah selalu memberikan hidayah dan perlindungan kepada kita semua. Amin. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengajarkan ilmu cara mengembalikan kiriman sihir kepada pengirimnya, yang menyewa dan yang mengirim. Dalam hal ini yang membayar dan dukunnya gitu. Karena tidak lengkap bila saya tidak mengajarkan ilmu ini, dikarenakan untuk yang video saya pertama saya mengajarkan tutorial ilmu bekam yang sesuai dengan SOP. Yang video kedua saya mengajarkan ciri-ciri orang yang mempunyai gangguan non medis, baik itu yang berupa dari sihir atau dari gangguan non medis lainnya, yang dari jalur keturunan atau dari amalan-amalan ilmu hitam. Yang video ketiga saya mengajarkan 35 ciri-ciri orang yang kena santet. Terus yang ke video keempat saya udah mengajarkan ciri-ciri gangguan toko atau rumah yang kena kiriman sihir dan cara menghancurkannya. Saya udah ajarkan itu. Dan untuk kali ini saya akan mengajarkan cara mengembalikan sihir atau kiriman santet kepada yang memesan dan yang mengerjakannya. Dalam hal ini yang membayar dan dukunnya, jadi keduanya bisa kena serangan balik. Perlu diketahui, sebelum saya ajarkan cara-caranya untuk mengembalikan, saya ajarkan ilmunya, saya akan sedikit memberikan gambaran tentang apa itu ilmu santet gitu. Karena kan banyak yang bicara masalah santet, cuman yang menjelaskan apa-apa saja yang bisa menjadi media untuk mengirim santet itu kan belum banyak yang dibahas. Dalam hal ini akan saya bahas. Tapi sebelumnya kalau bisa di subscribe dan di like dan bunyikan loncengnya. Jadi channel ini saya khususkan untuk pelajaran-pelajaran atau tutorial berbagai ilmu pengobatan dan berbagai ilmu gaib gitu. Jadi nanti kalau ada ilmu baru, kalau kita bunyikan loncengnya, otomatis akan dapat pemberitahuan kitanya. Selain itu subscribe itu kan juga gratis, dan itu bisa menjadi ikatan antara yang memberi ijazah dan yang menerimanya. Karena jika ilmu itu dapat ijazah langsung, biasanya akan lebih manjur daripada ilmu yang sekedar curi-curi gitu. Jadi curi-curi itu mengamalkan ilmunya tapi tidak ada sangkut pautnya dengan guru gitu. Karena pas waktu muda saya juga pernah mengalami itu.
Jadi pertama kali saya belajar ilmu itu saya berguru pada seorang yang sudah punya nama gitu. Tapi karena zaman itu kan tidak ada itu mahar itu tidak ada, yang ada disuruh ngabdi gitu. Jadi ada yang ngabdi 10 tahun, ada yang ngabdi 15 tahun, ada yang ngabdi 5 tahun gitu. Nah saya berpikir, aduh kalau ngabdi segitu lama saya nggak akan sanggup gitu, karena saya orangnya bosenan. Jadi saya ini mendekati orang yang udah ikut di situ selama 15 tahun. Jadi saya bayar orangnya, terus saya minta apa aja ilmunya yang dikasih oleh sang guru itu. Wah itu saya catat semua saya ini. Mungkin karena nggak dapat ridhonya ya, jadi semua ilmu yang dapat dari guru itu sampai sekarang pun nggak seberapa mendapatkan manfaat gitu. Beda dengan yang ilmu yang udah dapat restu dari guru saya itu langsung insya Allah bisa ngangkat derajat gitu. Oke, langsung aja ya. Kita bahas dulu masalah santet. Apa itu santet itu? Santet itu ilmu yang untuk mencelakakan, untuk merugikan, sampai bertindak jahat kepada orang yang ditarget gitu. Jadi intinya ilmu ini adalah ilmu untuk menyakiti orang lain, baik itu mengirim penyakit, mengirim barang-barang atau lain sebagainya. Dan di sini ada sekitar 13 barang atau media yang untuk bisa mengirim santet itu. Jadi kita kalau mempelajari ilmu itu bisa lebih paham cara kerja dan sebagainya, itu kan nantinya akan lebih masuk itu ilmu. Selain itu saya harapkan setelah tahu ilmu ini ke depan akan bisa membuka pertolongan bagi yang membutuhkan gitu. Jadi nanti minimal ya untuk keluarga kita atau untuk tetangga-tetangga atau teman-teman kita yang kebetulan membutuhkan gitu. Adapun caranya, adapun media-medianya ya. Yang pertama itu tukang sihir biasa menggunakan jarum ya. Jarum ini yang biasa paling banyak digunakan oleh dukun-dukun santet untuk mengirim penyakit-penyakitnya kepada targetnya. Biasanya ya dikirim masuk ke perut, masuk ke persendian, masuk ke mana-mana. Jadi tergantung bagian mana yang ditarget oleh si dukun santet itu, dan efeknya biasanya sangat menyakitkan bagi si target itu. Jadi bisa merasa seperti ditusuk-tusuk atau dicapik-capik dan lain sebagainya. Itu sangat menyiksa. Yang kedua biasanya itu dukun sihir juga menggunakan media besi berkarat gitu. Dan ini selain bisa mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa, kalau besi berkarat itu biasanya ya bisa membuat tubuh itu bisa timbul penyakit-penyakit membengkak atau penyakit-penyakit yang luka dalam gitu ya. Jadi ini juga sangat menyakitkan. Biasanya kan kalau sampai dimasukkan ke perut dan lain sebagainya itu bisa mengakibatkan sakit yang luar biasa. Dan itu hampir sama seperti yang jarum tadi. Apalagi kalau besi berkaratnya itu tajam gitu, bentuknya bentuk tajam gitu. Terus yang ketiga itu pakai media kawat. Dukun sihir kadang-kadang juga menggunakan media kawat untuk mengirim penyakitnya kepada target ya. Kawat yang udah berkarat itu biasanya
dan efeknya sama, hampir semuanya menimbulkan rasa sakit. Yang keempat biasanya menggunakan paku, tapi pakunya biasanya ya udah berkarat gitu. Paku, jarum itu biasanya dijadikan satu biasanya. Itu media-media yang bisa dipakai biasanya. Terus yang kelima biasanya tukang sihir juga menggunakan boneka ilalang. Nah, kalau boneka ilalang apa bisa untuk menyakiti? Yang bonekanya ini fungsinya bukan untuk dimasukkan ke target, tapi menjadi media untuk mengirim sihir. Jadi satu contoh, nanti yang ditusuk itu perutnya, itu perutnya nanti yang sakit, atau tangannya yang ditusuk, tangannya yang sakit dan sebagainya. Jadi boneka ilalang ini bisa dijadikan seperti media gitu, media untuk menjadikan seperti tubuhnya di si target gitu loh. Jadi apa aja yang kita butuh serang, tinggal serang di bonekanya itu. Terus yang keenam biasanya juga menggunakan boneka kayu. Nah, kalau boneka kayu ini hampir sama, ini fungsinya seperti boneka ilalang tadi. Fungsinya ya untuk mewakili atau mengirim media mantranya ke dalam tubuh pasien gitu. Tubuh target ya, kalau pasien kan untuk mengobati. Terus yang ketujuh, santet ini juga bisa menggunakan media sihir atau media jin. Jadi bisa seperti halnya kodam jin kafir, jin jahat itu, jin ifrit itu disuruh untuk menyakiti seseorang gitu. Nah, itu biasanya juga ada yang bisa lewat jin gitu. Terus yang ke-8 biasanya juga menggunakan binatang-binatang liar juga bisa. Contohnya bisa menggunakan ular, menggunakan kalajengking, menggunakan lipan dan lain sebagainya. Jadi binatang-binatang yang mengandung racun itu bisa dijadikan sarana untuk menjadikan santet gitu. Nah, biasanya itu ada yang aneh gitu. Contohnya di rumah yang keramik halus dan lain sebagainya, tahu-tahu di atas tempat tidur ada ular, atau ada kelabang, atau ada apa, atau ada, pokoknya ada binatang liar yang berbisa, tapi kemunculannya itu tidak logis gitu. Terus yang ke-9 biasanya juga bisa menggunakan media telur ayam gitu. Nah, media telur ayam ini seperti halnya boneka ilalang tadi, bisa dijadikan untuk media mengirim mantra-mantra sihirnya. Terus yang ke-10 bisa dengan kertas-kertas mantra ya. Jadi ada kertas-kertas mantra yang sengaja ditulis, digulung, terus digantung atau dipendam di kuburan dan lain sebagainya. Itu bisa ya, biasanya kalau digantung itu mimpinya yang di santet itu biasanya sering jatuh dari ketinggian atau bagaimana gitu. Terus yang ke-11, air beracun itu ya bisa dari tumbuh-tumbuhan atau bisa dari apapun yang mengandung racun. Sebagian pulau-pulau atau sebagian suku-suku dari Indonesia itu banyak yang menggunakan ini juga. Jadi ada yang bisa menggunakan sihir melalui media racun ini. Sukunya ya suku-suku tertentu lah, tidak bisa
bisa disebutkan di sini karena ini juga kurang bagus. Yang ke-12 bisa menggunakan buah juga. Jadi media sihirnya itu bisa menggunakan buah. Jadi kalau buahnya kita makan gitu ya, baru langsung sihir itu bereaksi pada kita, bereaksi pada target. Terus yang ke-13 menggunakan benda-benda pribadi. Benda pribadi itu ya bisa menggunakan celana dalam, bisa menggunakan sisir atau media rambut target, atau media darah target, atau media kuku target, dan lain sebagainya. Pokoknya yang benda yang pernah bersentuhan dengan si target itu. Karena kalau benda-benda yang udah pernah bersentuhan dengan target itu kan bisa dijadikan seperti alamat untuk kirim sihir gitu ya. Contohnya seperti anjing yang mencari barang-barang tertentu kan cukup mencium baunya aja langsung tahu di mana sasarannya gitu. Itu tadi pengenalannya ya, pengenalan tentang sihir itu, tentang alat-alat yang bisa digunakan sihir. Tapi saya ingatkan, bagi yang belum subscribe, segera subscribe agar nanti ke depan jika saya memuat ilmu-ilmu terbaru, contohnya nanti ilmu pelarisan, ilmu pengobatan penyakit jantung, ilmu mengobati orang stroke, nanti cara membuat herbal atau ilmu-ilmu gaib lainnya yang saya ajarkan, nanti bisa tahu gitu. Dan selain itu sebagai ikatan juga antara saya dengan yang mau mengamalkan gitu. Nah, untuk selanjutnya saya akan ajarkan tata caranya untuk mengirim balik sihir ini. Andai kata kita atau keluarga kita atau teman kita atau tetangga kita atau orang di sekeliling kita ada yang kena santet, kita bisa mengembalikannya atau bisa minimal mengobatinya gitu. Jadi ilmu ini bisa digunakan untuk pribadi, tapi juga bisa digunakan untuk membantu orang lain. Tata caranya untuk yang pertama, kalau kita badannya kurang bersih ya, mandi dulu biar seger gitu ya. Mandi, setelah mandi nanti ambil air wudhu. Setelah ambil air wudhu dengan sempurna, lalu dirikan sholat hajat 4 rakaat dengan 2 kali salam ya. Tapi sebelum itu nanti siapkan dulu air 2 gelas. Air 2 gelas itu kalau bisa nanti dicampur dengan minyak bidara dan garam secukupnya gitu. Setelah sholat 2 rakaat, 2 kali salam sudah dijalani, maka dilanjutkan dengan tawasul kepada orang yang sakit. Misalnya kirim Al-Fatihah kepada si fulan yang menderita sakit atau orang yang mau kita obati. Kalau untuk diri kita sendiri ya diri kita sendiri, siapa namanya. Setelah itu baca surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Setelah selesai nanti dilanjutkan dengan baca istighfar 100 kali. Setelah selesai tiupkan kepada air, lalu dilanjutkan dengan sholawat itu. Sholawat yang mana? Sholawat mana aja yang kira-kira bapak atau ibu atau saudara hafal ya. Nanti baca 100 kali. Setelah itu tiupkan lagi ke
kedua gelas tadi. Setelah selesai sholat salawat 100 kali, lalu membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim sebanyak 100 kali, lalu tiupkan lagi ke airnya. Setelah itu nanti baca doa yang saya ajarkan nanti. Ini nanti akan saya syuting ininya, doa-doanya nanti kalau bisa dicatat ya, dicatat mulai awal sampai akhir tata caranya agar tidak ada yang terlewatkan gitu. Karena nanti kan ke depan kemungkinan kalau ada rezeki bisa untuk buka usaha buka jasa pengobatan sendiri atau bagaimana, kan nanti sangat memerlukan ini. Kalau bisa usahakan memahami dengan detail agar tidak ada yang kelewat. Yang keempat, setelah air tadi dibacain dan diritualin, nanti yang 1 gelas itu diminumkan ke yang sakit. Yang 1 gelas nanti taruh di samping tempat tidur atau di bawah tempat tidur orang yang kira-kira kena sihir tadi. Nah, amalan ini dilakukan berapa lama? Kalau bisa amalkan antara 3 hari sampai 7 hari. Biasanya dalam waktu itu kalau emang benar-benar ada kejadian sihir itu akan banyak kejadian-kejadian yang aneh gitu. Tapi kalau saya bantu orang terus 7 hari bantu orang kan waktu saya terbuang gitu. Kalau emang kejadiannya kayak gitu, nanti bikinkan 1 kali, terus setelah itu ajarkan pada keluarga orang yang sedang menderita santet tadi agar dia bisa mengerjakan sendiri gitu. Kalau kitanya ikhlas mau membantu sampai selesai ya alhamdulillah. Jadi selama 7 hari itu bikinkan tata cara seperti ini, nanti kasih ke yang sakit dan lain sebagainya, atau kemungkinan keluarga kita sendiri atau bagaimana, nanti kan bisa diajarkan sendiri gitu. Nah, nanti setelah ini akan saya tunjukkan tata cara lengkapnya bagaimana, nanti silahkan dicatat atau dihafalkan tata caranya ya. Oke, semoga menjadi ilmu yang manfaat. Semoga nanti bisa berguna untuk mengobati orang-orang yang kebetulan menderita dan membutuhkan pertolongan. Baik, tidak berlama-lama, ini langsung saya tunjukkan tata cara lengkapnya bagaimana. Simak baik-baik.
you.